Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu lagi. Kita akan bermain teka-teki nih. Teka-tekinya aku potong karena kelamaan. Oke, menurut kalian jalan yang paling aman yang nomor 1, 2, atau 3? Aku dan Baku votingnya nomor 1. Kalian keberapa? Let's go. Aku water, aku air. Oh! Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama ada api yang membara. Di balik pintu kedua ada danau. Di balik pintu ketiga ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Let's go. Cici. Aku bakal memilih. Coba lihat. Tuh, dikejar zombie. Yang paling aman, yang kalau dibuat keluarin yang mana? Aku pilih yang ini, 1 api, 2, Air, 3. ular berpisah. Aku mau pilih air. Air. Kalian apa? Ayo pilih. Let's go. Jawabannya? Dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok. Kamu pasti bisa. Tuh. Jawabannya benar. Adrian ditangkap oleh suku setempat. Mereka mengikatnya dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang pilihannya. Lubang pertama dipenuhi zombie, lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Oke, Adri ditangkap oleh suku setempat. Dia akan memilih mana yang akan dia masuki. Pilih guys, yang mana guys? Ayo pilih. Dah ya. Dia harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Alfian melapor rumahnya kerampokan. Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian menceritakan apa yang terjadi. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Alfian nelpon polisi karena rumahnya ada yang kemalingan. Nah, pas Alfian masuk, malingnya kan dengar. Malingnya tuh langsung keluar. Terus polisinya tuh tanya apakah ada barang yang dia pegang. Terus ya Alfian kalau nggak salah nggak tahu, dan polisi nutup kasus ini dan tidak mau melanjutkan. Apa alasannya? Apa langsung. Dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi. Tidak, detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri adalah Nah itu, kalian bisa lihat kasurnya masih rapi. Itu berarti si pencuri nggak pegang apa-apa. Oke, teka-teki selanjutnya nih. arkeolog pencari harta karun bajak laut. Di salah satu gua pulau terpencil, dia akhirnya menemukannya. Ada 3 peti, dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Tentunya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Oke, jadi gini nih. Arkeolog sedang mencari harta karun. Arkeolog menemukan 3 harta karun. Si arkeolog harus memilih peti yang benar. Kalau dia mengambil peti yang bocor. Coba lu juga kayak gitu.
Kalau dia menemukan peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Di sini aku bacain ya, nih ada kertas soalnya tadi tulisannya kebalik. Nih, yang pertama nih yang ini ya. Yang pertama ini nih. Yang pertama ini. Yang pertama harta karunnya ada di peti ini. Yang kedua harta karunnya bukan di peti ini. Yang ketiga harta karunnya bukan di peti 1. Pilih. Peti 1, 2 atau 3. Nah, let's go. Langsung aja. Mari bacakan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi petunjuk kedua jadinya benar. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga. Padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Panjang juga ya penjelasan. Harta karunnya di peti kedua. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin. Pena apaan? Sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong. Kok bisa? Nih, Sylvie ulang tahun lahir di musim dingin. Amelia lahir di musim panas. Tapi ulang tahun mereka di hari yang sama, ngerti kan? Tapi mereka nggak bohong. Gimana konsepnya itu? Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya. Nyonya Fanny pulang. Mereka lahir di tempat yang berbeda tempat. Nggak ngerti. Oke, sampai sini saja karena kalau kita lanjutkan sampai menit ke 41 nih tuh 41 itu dia bakalan pasti nggak bisa. Oke, cukup di sini. Bye bye.